Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, teman-teman. Baik, pertama-lama teman-teman ini sudah angkatan, ya teman-teman ini angkatan 2020. Posisinya saat ini ada di semester 5. Kemudian di semester depan itu sudah di semester 6. Ya, seperti kita ketahui pertama, semester 6 itu ada mata kuliah yang namanya kuliah kerja praktek atau penulisan ilmiah, teman-teman. Ya, jadi kuliah kerja praktek atau penulisan ilmiah. Dan itu salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil di semester 6. Jadi sebelum lanjut, saya mau menyampaikan kalau kuliah kerja praktek itu dia semacam magang ya di tempat penelitian, tetapi perbedaannya kalau KKP itu harus ada sistem yang dianalisis. Jadi misalnya teman-teman mau magang atau kuliah kerja praktek di Stimik Widya Cipta Dharma, misal seperti itu, maka harus ada dua sistem, minimal dua sistem yang dianalisis. Misalnya sistem informasi akademik dan sistem informasi wisuda, misal begitu. Jadi, karena kuliah kerja praktek itu 1 bulan, maka dia menganalisis sistemnya boleh per 2 minggu. 2 minggu satu sistem, 2 minggu satu sistem. Gitu. Teman-teman boleh sambil jalan ya bertanyanya ya, nanti kalau di akhir siapa tahu nanti lupa. Jadi sambil saya menjelaskan kalau mau tanya boleh. Harapan saya teman-teman sudah membaca buku pedoman KKPPI-nya, bisa dilihat di website, bisa juga yang tercetaknya ada di perpustakaan. Bentar saya bukakan KKP-nya. Di sini saya teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, yang pertama kali harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin maju KKP atau ingin merencanakan kuliah kerja praktek ataupun penulisan ilmiah, yang pertama harus mengisi lembar pengajuan dulu. Lembar pengajuan ini teman-teman bisa download sendiri, kemudian ini diisi. Semuanya diketik teman-teman ya, tidak ditulis tangan. Jadi silahkan diketik. Nama mahasiswanya, NIM-nya, program studinya. Kemudian kalau misalnya teman-teman memilih kuliah kerja praktek, yang penulisan ilmiahnya ini dicoret teman-teman. Ya kalau di Word kan ada dicoret ya, atau dihapus boleh pilih aja salah satu. Ya yang penting ini dicoret ya atau dihapus. Nah, di sini ditulis misalnya nama instansi perusahaannya PT ABCDE boleh. Kemudian suratnya ditujukan kepada siapa, teman-teman? Misalnya Kepala Human Research Development gitu. Itu boleh, teman-teman ya. Kemudian alamatnya ada di mana? Nah, kemudian di sini teman-teman ada tanggal kuliah kerja praktek. Tanggal KKP itu dilaksanakan 30 sampai 90 hari, 1 sampai dengan 3 bulan. Sehingga kami menyarankan teman-teman bisa kuliah kerja praktek di bulan Januari ataupun Februari ini. Karena kan tidak ada perkuliahan. Kalau KKP itu kan dia 1 bulan harus di tempat penelitian. Ya, 1 bulan harus di tempat penelitian. Jadi diusahakan di luar jam kuliah, teman-teman. Jadi 1 bulan, misal tanggal 16 Januari 2023.
Nah, itu sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, apabila 30 hari atau 1 bulan, teman-teman. Nah, saya jelaskan KKP dulu ya. Jadi sebelum teman-teman mengambil KKP, silahkan lakukan wawancara secara langsung dengan bagian pimpinan atau dengan memang orang yang berkompeten di bidang di tempat penelitian. Jadi boleh tanya dulu nih, apa bisa KKP atau tidak? Secara lisan ya. Kalau mereka menyatakan bilang bisa, silahkan masukkan surat, maka baru dibuat surat ini. Baru buat lembar pengajuan KKPPI-nya. Jadi tidak membuat surat dulu. Maksudnya seperti ini. Karena kadang-kadang kalau kita membuat surat dulu, kadang-kadang dari tempat penelitiannya, karena kita belum ada silaturahmi sebelumnya ya, jadi mereka akan sedikit lebih lama gitu, menerima kita. Padahal teman-teman sudah menentukan tanggal KKP-nya di sini. Ini khusus yang KKP, jadi harus diperhatikan teman-teman paling tidak harus konfirmasi sebelumnya untuk kuliah kerja praktek. Apakah teman-teman bisa diterima di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, ditanyakan dulu, di sini ada sistem yang bisa dianalisis tidak? Kalau tidak ada sistemnya, teman-teman boleh cari tempat penelitian yang lain. Jadi kalau kuliah kerja praktek, itu harus mencari tempat penelitian yang ada sistemnya. Yang ada sistemnya. Sehingga bisa dianalisis. Jadi kalau KKP itu tidak mengarsip, tidak menulis, tidak memfotokopi, mohon maaf ya teman-teman, itu bukan kegiatan kuliah kerja praktek. Jadi KKP-nya mahasiswa sistem informasi adalah menganalisis program yang ada di tempat penelitian. Teman-teman, minimal ada 2 sistem yang bisa dianalisis. Lalu kemudian teman-teman berikutnya adalah penulisan ilmiah. Kalau penulisan ilmiah, dia seperti mini skripsi, teman-teman. Seperti mini skripsi. Jadi nanti kalau mau membuat skripsi yang bertema tentang programming, ya, atau membuat program, atau menganalisis sistem ya, itu teman-teman silahkan ambil penulisan ilmiah. Jadi dia biasanya membuat program sederhana atau mini skripsi. Nah, perbedaannya dengan kuliah kerja praktek dan PI adalah kalau KKP dia persis seperti magang, hanya saja ada sistem yang ada analisis atau aplikasi yang dianalisis. Kalau penulisan ilmiah, teman-teman akan membuatkan program untuk tempat penelitian. Jadi, kalau di PI, teman-teman bertanyanya apakah di sini sudah ada programnya. Kalau mereka bilang belum, maka teman-teman punya kesempatan untuk membuat program di penulisan ilmiah ini. Kemudian untuk penelitiannya juga dilakukan 1 bulan, teman-teman, tapi tidak harus 30 hari itu di tempat penelitian terus-terusan. Tapi hanya sewaktu-waktu pada saat pengambilan data saja. Jadi misalnya dari tanggal 16 Januari tadi ya, tetap kan 16 Januari sampai dengan 16 Februari. Itu adalah waktunya teman-teman pengambilan data. Jadi misalnya dalam 1 minggu 1 kali datang, minggu kedua 1 kali datang. Jadi hanya proses pengambilan data saja teman-teman. Jadi kalau KKP itu teman-teman harus 1 bulan stay di tempat penelitian, karena aplikasinya kan atau sistemnya harus dianalisis. Tetapi kalau PI, teman-teman datang ke tempat penelitian, silahkan ambil datanya, kemudian diproses untuk menghasilkan sistem informasi. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, misalnya mau ngambil KKP, maka yang PI ini bisa dihapus ya teman-teman ya. Jadi khusus kuliah kerja praktek saja. Nah, kemudian di sini teman-teman diisi ya Samarinda tanggal sekian, nama mahasiswanya diisi, nama teman-teman, kemudian NIM-nya diisi. Ya. Pembimbing itu adalah dosen wali, teman-teman. Pembimbing sampai sehari ini ya, itu pembimbing adalah dosen wali. Tempat teman-teman biasanya melakukan perwalian.
Kemudian ada Ketua Program Studi Sistem Informasi. Nah, teman-teman, saya menyampaikan dan mengingatkan kalau teman-teman meminta tanda tangan dari pembimbing dan ketua program studi, teman-teman sudah harus tanda tangan duluan di sini. Ya, jadi kalau minta tanda tangan Bapak dan Ibu dosen, usahakan teman-teman sudah tanda tangan duluan, ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, untuk pembimbing KKP, teman-teman boleh tanya ke prodi masing-masing. Sampai hari ini, pembimbingnya adalah dosen wali. Kalaupun misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan dosen wali, itu bisa disampaikan ke saya selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini setelah disetujui pembimbing dan ketua prodi, maka formulir ini teman-teman diserahkan ke BAAK, teman-teman. Lewat loket ya yang di depan. Jadi setelah teman-teman isi, teman-teman ketik, kemudian teman-teman tanda tangan di sini, disetujui pembimbing, disetujui ketua program studi, sudah ditandatangan. Jangan lupa teman-teman fotokopi 1 lembar. Di sini sudah disertakan ya, harap diketik gitu. Fotokopi 1 lembar, karena ini nanti akan jadi lampiran, teman-teman. Nanti kalau sudah selesai semua, teman-teman ajukan lewat loket BAK, nanti teman-teman akan dapat surat pengantar KKP ataupun PI dari BAK. Nanti sudah berkop, teman-teman, sudah bagus, sudah lengkap. Kalau sudah, nanti teman-teman harus ke prodi lagi, ke prodi SI ya, karena di situ yang mengajukan suratnya kan adalah ketua program studi. Nanti saya tanda tangani. Nah, begitu sudah ditandatangan, teman-teman boleh kembali lagi ke BAK untuk memperlihatkan bahwa KKP ataupun PI yang teman-teman ajukan itu sudah saya setujui. Nanti teman-teman akan mendapatkan stempel ya, jadi suratnya akan distempel, kemudian teman-teman akan dapat amplop. Nah, kemudian teman-teman silahkan sampaikan itu ke tempat penelitian. Jangan lupa setelah mengajukan surat ke tempat penelitian, teman-teman menanyakan kapan saya bisa mendapat surat balasan gitu. Nah, surat balasan itu yang dari tempat penelitian itu harus segera lagi diserahkan ke BAK. Tapi jangan lupa difotokopi dulu. Ya, sebagai dokumentasi atau sebagai arsip teman-teman. Sekali lagi, karena itu akan dijadikan lampiran di KKP ataupun PI. Jadi surat balasan difotokopi dulu, kemudian setelah difotokopi berikan ke BAK. Nanti setelah dari BAK, teman-teman akan dapat 2 lembar. Namanya daftar hadir dan daftar nilai, teman-teman. Nah, daftar hadir dan daftar nilai itulah yang harus dibawa ke tempat penelitian yang nantinya akan diisi oleh tempat penelitian. Nah, terus sudah. Silakan sampai di situ penelitian selama 30 hari. Apakah itu KKP ataupun itu PI. Teman-teman selama KKP atau PI, teman-teman boleh ya, boleh sambil diskusi atau bimbingan sama dosen pembimbing. Jadi tidak mesti KKP terus-terusan begitu ya. Terus nanti baru terakhir ke dosen pembimbing, tidak. Kalau misalnya ada kesulitan atau ada kebingungan atau ada yang tidak mengerti atau ada yang tidak jelas gitu, bisa langsung mendatangi pembimbing atau ketua program studi. Jadi pada saat KKP atau PI-nya selesai di waktu 30 hari ya, maka teman-teman paling tidak sudah punya gambaran naskahnya seperti apa yang akan ditulis. Sekali lagi, KKP atau PI bisa dilaksanakan 30 sampai dengan 90 hari. Oke, jadi 1 sampai 3 bulan. Sampai di sini, teman-teman, untuk lembar pengajuan KKP PI, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Riki, silakan. Bu, mau izin bertanya Bu, itu Ya. nanti kita tanya ke tempat KKP-nya Kak Bu, bisanya berapa bulan atau kitanya emang maunya berapa bulan gitu Kak Bu?
Kalau berdasarkan pengalaman, menyesuaikan dengan kita memang. Apakah boleh melaksanakannya selama 30 hari atau 1 bulan, Rifki. Tetapi memang ada beberapa tempat penelitian yang menginginkan kalau 1 bulan itu terlalu sedikit, paling sedikit di tempat kami harus 3 bulan gitu. Jadi sebelum lembar pengajuan KKPPI ini diserahkan, paling tidak teman-teman sudah sepakat dengan tempat penelitian. Bapak, Ibu, saya ingin penelitian di sini selama 30 hari. Apakah bisa? Nah, disampaikan seperti itu. Kalau mereka bilang bisa, 30 hari. Kalau mereka bilang, kok kalau di sini kalau mau penelitian minimal 60 hari, ya udah kita sepakatnya seperti itu. Begitu, Rifki. Baik Ibu, mau tanya lagi Bu. Ya. Kalau misalnya di tempat KKP-nya kan pas ditanya ada programnya apa tidak, bilang ada. Terus kita Ya. tahu tanya program apa aja. Ya. Sudah nih Bu, udah deal, udah masalah hari apa segala. Nanti kalau misalnya sampai sana kita penelitian malah ini Bu, kalau ya kayak tadi malah disuruh fotokopi apa segala, gimana Bu? Pada dasarnya kuliah kerja prakteknya harus ada sistem yang dianalisis. Jadi pastikan kesepakatannya sesuai. Makanya tadi saya bilang, pada saat teman-teman ini melakukan penelitian KKPPI di tempat penelitian, seandainya terjadi yang Rifki sampaikan, Rifki harus segera bertemu dengan pembimbing atau ketua program studi. Supaya kami bisa memberikan solusi. Memang kesepakatan di awal kan yang harus ada sistem yang dianalisis ya. Tapi kalau di pertengahan jalan, di pertengahan penelitian tiba-tiba tidak sesuai begitu, harus segera disampaikan ke pembimbing atau kaprodi, Rifki. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan untuk lembar pengajuan KKPPI? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Ini Bu, mengenai yang untuk PI Bu, itu tuh untuk PI harus tetap ada tempat penelitiannya Kak Bu? Kayak harus di kantor atau di mana gitu Bu? Kalau penulisan ilmiah ataupun PI, sebenarnya tidak harus di kantor ya. Boleh di toko sendiri. Intinya gini, semua tempat penelitian yang belum memiliki program atau belum memiliki aplikasi itu boleh. Misalnya mau pergi ke sekolah, di sekolah itu ada tidak aplikasi yang dia belum? Oh, di sini aplikasi penerimaan siswa barunya, proses penerimaan siswa barunya itu masih menggunakan Excel. Berarti kan semi komputer ya. Sekali lagi Excel itu bukan manual. Excel itu kan menggunakan komputer juga. Masih semi komputer. Maka teman-teman boleh bikinkan aplikasi PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk sekolah itu. Atau misalnya mau penelitian di kampus, saya mau buatkan aplikasi wisuda, pendaftaran atau registrasi wisuda, boleh. Atau misalnya kemarin itu ada yang dia PI-nya di masjid. Jadi dia aplikasi penyaluran zakat infak sedekah. Boleh seperti itu. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya Bu. Oh, Jaini. Iya Bu. Yes. Yang penting Oke deh Bu, itu aja dulu Bu. Terima kasih Bu. sebelum kita melanjutkan, teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke berkas persyaratan ujian
KKPPI. Teman-teman, ini terbuka form berkas atau masih terbuka lembar pengajuan ya? Loading form, sudah terbuka form bekas, Bu. Form berkas ya, baik. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau melengkapi syarat administrasi, kami menyarankan teman-teman silahkan download sendiri ya. Download sendiri, jadi tidak perlu untuk minta temannya atau membuat sendiri gitu ya. Jadi silahkan untuk mendownload sendiri, baik itu di website ProdiSI atau di Google Drive. Nanti kita masukkan di website. Jadi ini semua sudah lengkap teman-teman ya. Nama, NIM, kelas, kuliah, kerja, praktek. Nah ini teman-teman, ini adalah 12 berkas yang harus dilengkapi. Jadi kalau sudah ada diperiksa. Jadi 12 teman-teman sudah bisa melengkapi ini dari sekarang. Ya, sudah bisa. Terutama yang nomor 10 teman-teman. Jadi sebelum teman-teman maju KKP, teman-teman sudah harus atau sudah pernah ya menyaksikan ujian KKP sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mengajukan KKP, yang ditonton KKP. Kalau yang ditonton atau kalau mau majunya PI, yang ditonton PI. Supaya teman-teman bisa melihat kalau ujian kuliah kerja praktek seperti apa, kalau PI seperti apa. Baik, mari kita bahas satu-satu. Di sini pertama form pendaftaran, teman-teman ini adalah form pendaftaran ya. Jadi kalau kita cek ke bawah, ini ada form pendaftaran. Ya ini ya. Seperti ini semua harus diketik ya. Ini tolong jangan dihilangkan, gambarnya kan ini sudah prosedur ya. Ini form pendaftaran. Oke. Kemudian yang kedua adalah form permohonan ujian KKP. Jadi kalau kita download ini sebenarnya udah lengkap semua. Ini form permohonan ujian kuliah kerja praktek. Kemudian teman-teman berikutnya yang ketiga itu adalah lembar persetujuan ujian KKP yang sudah ditandatangani oleh pembimbing. Ya, nomor 3 di sini juga sudah kita sediakan. Nomor 3 nanti saya jelaskan lagi ke bawah ya. Yang penting ini dulu satu. Ini lembar persetujuan kuliah kerja praktek nanti di printnya 5 rangkap teman-teman ya, dan harus asli, harus asli. Jadi pembimbing di sini boleh dosen wali, ya, kemudian ketua program studi. Nah di sini diingat, apabila akan dicetak catatan ini harus dihapus. Teman-teman di sini ada catatan ya, karena kan nanti teman-teman harus menulis di sini. Fontnya menggunakan Times New Roman, size-nya 12, ukuran 12 ya, jarak spasi 1,5. Ya, nama pembimbing dan kaprodi tidak menggunakan underline. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah membuat, jangan lupa catatan yang ini semua harus dihapus nih. Dihapus. Kemudian di sini ada berikutnya adalah teman-teman, fotokopi transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir oleh BAAK. Teman-teman nanti boleh pergi ke BAAK, mulai loket, teman-teman boleh cetak transkrip gitu. Kemudian teman-teman harus lihat jumlah SKS-nya minimal yang tertera di transkrip adalah 100 SKS. Ya, kemudian IPK kumulatif teman-teman minimal 2,00. Seharusnya sampai hari ini paling tidak minimal 3 ya. Nah, teman-teman ini kan kalau mengambil KKPPI paling tidak di semester 6 itu sudah 100 ya. Karena semester 5 itu saya hitung paling tidak sudah 100 dia. Jadi minimal 100 SKS dan IPK kumulatif bukan IP semester ya, tapi IP kumulatif yang tertera di transkrip minimal 2. Kemudian yang nomor 5, fotokopi kwitansi BPP dan SKS di semester saat ujian KKP dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman KKPPI-nya itu dilaksanakan di semester 6, maka BPP SKS-nya juga di semester 6. Berikutnya adalah fotokopi KRS. KRS ini kan bisa di-download ya, atau dicetak di basement
yang dekat kantin yang ada ruangan itu bisa dicetak di situ. Kemudian ini adalah nomor 7, surat keterangan penelitian. Teman-teman ya. Surat keterangan penelitian itu yang tadi, yang ketika teman-teman menyerahkan surat dari BAK ke tempat penelitian, terus dari tempat penelitian itu memberikan surat balasan bahwa teman-teman diterima di tempat penelitian itu. Nah, itu ya. Jadi ditandatangani, distempel, kemudian teman-teman fotokopi 5 lembar. Kemudian nomor 8 adalah daftar hadir tempat penelitian dan nilai dari perusahaan. Teman-teman biasanya ini berlakunya di KKP ya. Tetapi apabila penulisan ilmiah juga menyertakan ini lebih baik. Ya, daftar hadir tempat penelitian dan nilai dari perusahaan. Kemudian yang ke-9 adalah daftar wawancara. Ya, baik itu KKP atau PI, ada wawancara. Jangan lupa teman-teman, ditandatangani dan distempel oleh perusahaan. Itu juga sebanyak 5 lembar. Ya. Kemudian yang ke-10, form daftar hadir menyaksikan ujian KKP. Jadi teman-teman angkatan 2020 sebaiknya sudah pernah menonton KKP sebelumnya. Jadi tidak perlu menunggu teman-temannya untuk maju lebih dulu ya, boleh menonton kakak tingkatnya yang sistem informasi. Kan kakak tingkat tuh ada yang maju KKP. Kalau jadwalnya teman-teman bisa dilihat di kpst.wisida.ac.id. Kalau di siak kalian kayaknya ada linknya itu. Nah, itu sering-sering sudah buka KPST. Karena untuk pendaftaran KKPPI pun dia ada 2 tempat ya. Pertama melalui KPST dan kedua melalui Google Form KKP. Jadi untuk lihat jadwal maju KKP kakak tingkat itu sudah bisa dilihat di KPST. Kemudian nomor 11 teman-teman adalah POM bimbingan laporan KKP yang asli. Jadi kalau teman-teman punya POM bimbingan gitu ya, nah itu sudah harus mulai diisi oleh pembimbing, kemudian oleh teman-teman, ditandatangani oleh pembimbing, kemudian disetujui oleh ketua program studi. Kemudian yang 12, draft laporan KKP-nya difotokopi 4 rangkap. Nah, saya jelaskan dulu di sini kenapa di sini ada yang 5 lembar, ada yang 4 rangkap ya. Jadi itu buat yang pertama untuk teman-teman sendiri ya. Kemudian untuk pembimbing utama atau dosen pembimbing tadi, dosen wali tadi. Kemudian ada ketua penguji, ada anggota penguji, dan ada untuk prodi. Makanya dia 5. Kalau draft laporan KKP itu 4 rangkap, untuk teman-teman 1, pembimbingnya 1, kemudian ketua pengujinya 1, kemudian anggota pengujinya 1, jadi 4 ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mau daftar KKPPI, harus ada 12 ini yang dilengkapi. Yang pertama ini dulu. Kemudian kalau sudah, teman-teman boleh lanjut di sini. Nah, ini halaman kedua adalah form pendaftaran ujian KKPPI. Ujian KKPPI. Di sini, jadi kalau ada tulisannya diisi, teman-teman tidak perlu mengisi sendiri ya. Yang diisi hanya yang kosong. Dan ini harus diketik teman-teman ya, kan ini bentuknya soft copy. Silahkan diketik saja namanya siapa, NIM, kelas, judul KKP. Kalau judul KKP itu yang benar laporan kuliah kerja praktek pada STMIK Widya Cipta Dharma, bisa begitu. Atau laporan kuliah kerja praktek pada Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur gitu. Jadi ya gitu ya. Tidak perlu disebutkan sub atau bagiannya. Jadi sebutkan saja laporan kuliah kerja praktek. Tidak disingkat ya teman-teman ya. Laporan kuliah kerja praktek pada tempat penelitiannya apa. Kemudian di sini teman-teman boleh isikan pembimbing. Pembimbing itu dosen wali tadi ya. Nah, untuk ketua dan anggota penguji nanti diisi oleh Kaprodi. Hari tanggal nanti teman-teman boleh
koordinasi dengan pembimbing dan penguji, serta waktu yang teman-teman miliki, kapan bisanya. Waktu juga begitu, kemudian yang ruang itu ditentukan oleh sekprodi atau ditentukan oleh prodi. Nah, kemudian jangan lupa isi nomor handphonenya, ya, yang bisa dihubungi dan email. Nah, kalau teman-teman sudah isi ini, nanti akan saya tanda tangani. Jadi dilengkapi dulu, nanti akan saya tanda tangani. Ini sudah alurnya ya, sebenarnya bisa dibaca. Kemudian ini adalah form permohonan ujian KKP, teman-teman. Diisi tanggalnya ya, tanggal pengajuan. Kemudian namanya, NIM, dan kelas. Jadi kalau kelas itu teman-teman sebenarnya tidak ada pagi A, pagi B. Teman-teman itu hanya punya kelas pagi dan malam. Ya, kelas pagi dan malam. Jadi namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian kelasnya. Program studi. Jadi kalau sudah ada tulisannya tidak perlu diganti teman-teman ya. Kemudian judul laporannya, laporan kuliah kerja praktek pada, kemudian pembimbingnya siapa. Nah, ini sudah. Kemudian teman-teman di sini bisa isi. Diganti di sini ya, nama mahasiswanya siapa. Jangan lupa diketik dan ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani, barulah pengajuan ke ketua program studi untuk ditandatangani naskahnya. Berikutnya ini adalah lembar persetujuan ujian KKP, teman-teman. Ya, seperti ini. Silahkan seperti biasa diketik. Nama pembimbing juga diketik. Ya, seperti ini. Jadi tinggal diganti judul, nama, NIM, dan nama pembimbing ya. Selebihnya tidak perlu dirubah. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa yang ini harus dihapus. Ya, apabila akan dicetak, catatan ini dihapus. Ini untuk memudahkan teman-teman saja dalam melakukan pengisian. Berikutnya, di sini ada POM daftar hadir. Nah, inilah yang harus teman-teman segera kumpulkan dari sekarang. Teman-teman harus kumpulkan dari sekarang. Karena ini POM untuk menonton. Ya, jadi boleh nonton dari sekarang. Tidak mesti menunggu ngambil KKP dulu atau di KRS-nya ambil KKP dulu baru nonton, tidak. Jadi form menonton KKP ini sudah bisa dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum teman-teman mengambil SKS KKP ataupun PI. Jadi pada saat nonton lembar ini dibawa. Nah, di sini teman-teman ada tanda tangan dosen pembimbing. Tanda tangan dosen pembimbing ini adalah dosen pembimbing si seminaris, ya, bukan dosen pembimbing ya teman-teman, bukan. Misalnya si A maju ujian, dosen pembimbingnya saya, misalnya gitu ya. Nah, maka saya yang tanda tangan di sini. Walaupun misalnya dosen pembimbing teman-teman, misalnya dosen A atau dosen B gitu ya. Jadi dosen pembimbing di sini adalah dosen pembimbing si seminaris yang maju ujian. Nah, minimal 3 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang mau mengambil KKP, maka yang ditonton KKP. Kalau sudah lengkap 3-tiganya, teman-teman boleh langsung ke Prodi SI untuk minta tanda tangan Kaprodi. Nanti saya taruh tangan di sini. Sini hari ya, hari Senin, garis miring tanggal berapa, kemudian nama seminarisnya, namanya siapa, NIM-nya berapa, judul KKP. Nah, kalau yang ini diketik memang ya, ada titik-titik nih. Tapi kalau yang di dalam kotak, teman-teman tulis tangan saja. Nah, berikutnya ada POM bimbingan, teman-teman. Nah, inilah POM yang harus selalu dibawa bersamaan dengan naskah. POM bimbingan yang harus dibawa bersamaan dengan naskah, teman-teman. Jadi nanti di sini dosen pembimbing akan menuliskan revisi atau apa saja yang harus diperbaiki. Ya, jadi di sini teman-teman harus ketik nih, namanya ketik, NIM-nya ketik, judul KKP-nya ketik. Kemudian di sini mengisi uraiannya apa saja, kemudian tanggalnya tanggal berapa, dan tanda tangannya kapan. Ini tanda tangannya, ya, tanggalnya kapan, kemudian ditandatangani. Yang menandatangani dosen pembimbing teman-teman ya, dosen wali.
Nanti di sini, ini kalau di print, kalau di download nih 1 lembar ya, tidak terpisah begini. Nanti di sini nama dosen pembimbingnya siapa, jadi ini dulu ya. Jadi tanggal di ACC-nya kapan, kemudian baru saya menandatangani. Teman-teman, mohon dipastikan nanti kalau sudah approve dari dosen wali gitu ya, disetujui, maka di sini harus dituliskan ACC ya, maju KKP atau siap KKP. Pokoknya harus sudah ada approval atau ditulis tangan oleh Bapak Ibu dosen bahwa teman-teman memang sudah siap maju ujian ya. Ya ACC, KKP gitu. Kemudian kalau sudah selesai semua, diingat kembali berapa yang 4 lembar, berapa yang 5 lembar. Nah, supaya mudah, teman-teman tinggal lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi, uploadan KKP PI, baik itu di KPST dan di Google Form, itu sama urutannya begini, teman-teman. Jadi, ini sudah bisa disiapkan dari sekarang. Tidak mesti menunggu mau ujian baru disiapkan. Dari sekarang sudah bisa ya. Baik, untuk form berkas persyaratan ujian KKP, ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau nanya kalau untuk daftar wawancara itu ada formnya Kakak, Bu, atau enggak ada? Atau kita buat sendiri? Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Bu, untuk daftar wawancara itu ditulis ada formnya Kak, Bu, atau tulis sendiri? Ada atau tidak ada? Izin bertanya, Bu. Halo, apakah suara saya terdengar? Saya tidak mendengar apa-apa dari teman-teman ya. Baru terdengar, Bu. Tadi kayak nge-lag. Terdengar, Bu. Putus, Bu. Halo? Halo, Bu. Ya, oke. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tadi ada, Bu. Tapi ini saya izin bertanya lagi, Bu. Untuk kenapa, Bu?
Apa Jaini? Izin bertanya Bu, untuk mengenai berkas ini sama aja kan Bu dengan yang untuk PI juga Bu, untuk pengumpulan berkasnya? Pada dasarnya PI-nya sama ya dengan form berkas ini. Setelah ini saya jelaskan lagi yang PI. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Itu juga ada beberapa teman saya yang nanya Bu tadi Bu. Mohon maaf, tidak terdengar. Boleh diulang nggak ya? Bu, saya mau bertanya Bu. Untuk yang nomor 4 ini nilai transkrip itu diambilnya saat kita sekarang atau nanti selesai semester 5 ya Bu? Untuk transkrip itu diambil pada saat jumlah SKS-mu sudah 100 SKS. Oh, oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau teman-teman 2020 itu kan semester ini harusnya sudah 100 SKS ya. Kalau sudah, berarti sudah bisa diambil. Kalau misalnya ada juga yang sudah, walaupun 2020, kalau sesuai regulasi kan harusnya sudah ya. Tapi mungkin ada beberapa mata kuliah yang dia tidak ambil sehingga belum sampai. Jadi diambilnya di semester 6. Jadi teman-teman, walaupun sama-sama angkatan 2020, jumlah SKS-nya bisa berbeda-beda. Karena kalau kuliah ini kan beda ya dengan sekolah. Jadi kalau kuliah itu tidak mesti dalam satu semester itu teman-teman ambil semua mata kuliahnya. Bisa jadi karena yang pertama teman-teman mungkin ada kesibukan sehingga tidak bisa mengambil full 20 sampai 22 SKS. Atau IPK-nya yang tidak mencukupi sehingga dibatasi oleh sistem. Tuh. Jadi teman-teman lihat jumlah SKS bisa dihitung ya sebenarnya ya. Bisa lihat di websitenya SIAK dulu ya sebelum ngambil. Lihat di website SIAK. Punya saya udah sampai belum ya 100 gitu. Kemudian baru ambil transkripnya di loket BAK. Nah teman-teman, 100 SKS itu dilihat mata kuliah dengan SKS lulus ya. Karena ada mahasiswa yang memang SKS-nya itu sampai 100. Tapi mata kuliahnya yang lulus itu tidak sampai 100 gitu. Misalnya hanya 80 SKS yang lulus, 20-nya nggak lulus. Misalnya ada beberapa mata kuliah yang dia tidak lulus kan. Senilai 2 SKS sampai 3 SKS. Maka itu tidak dianggap 100 SKS. Jadi 100 SKS itu 100 SKS lulus teman-teman ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Rifki. Mohon izin Bu, tadi saya bertanya tentang daftar wawancara Bu. Ya, Daftar wawancara itu apakah emang ada formnya atau kita nanti buat sendiri daftar wawancaranya Bu? kalau daftar wawancara itu membuat sendiri. Sebenarnya daftar wawancara itu ada di buku pedoman KKPPI gitu. Jadi ada nama responden, jabatan responden, nama pewawancara, dan lokasi wawancara. Kemudian dia ada 10 pertanyaan minimal ya. Biasanya gitu, ada aturan-aturan atau panduan wawancara itu di buku pedoman. Yang jelas kalau wawancara itu 5W 1H. What, when, where, why, who, how gitu ya. Jadi kapan, bagaimana, di mana, mengapa gitu. Jadi kata pertamanya di wawancara itu 5W 1H. Kemudian nanti baru ditandatangani dan distempel oleh pimpinan di tempat penelitian gitu. Pedomannya ada di buku pedoman KKPPI. Gitu Rifki. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk KKP? Udah Bu, makasih Bu. Baik. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke PI sebentar. Kita di sini
lembar pengesahan ujian KKPPI setelah. Oh, sini KKP dulu ya. Baik. Nanti yang PI sendiri. Lahiran Jadi, lemu dip. Oh. Oke, teman-teman, setelah tadi misalnya sudah divalidasi atau sudah di-approve oleh dosen pembimbing, juga sudah divalidasi oleh ketua program studi, teman-teman sudah maju ujian ya, maka berikutnya adalah lembar pengesahan kuliah kerja praktek. Lembar pengesahan ini letaknya ada di paling depan naskah kalian pada saat akan dijilid. Dan nanti kalau kita pertemuan offline, nanti saya perlihatkan bentuk naskahnya, halamannya berapa halaman, kertasnya berapa gram, gitu. Nanti bisa kelihatan. Jadi offline ya. Nah, ini adalah lembar pengesahan kuliah kerja praktek. Di sini teman-teman tidak perlu pakai kop ya. Jadi ini sudah kami buatkan. Jadi tinggal diikuti saja. Ini judul KKP-nya misalnya laporan kuliah kerja praktek pada, kemudian namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, program studi informasi jenjang sarjana. Di sini teman-teman yang membedakan dengan PI itu adalah di sini ada penempatan KKP. Ya, penempatan KKP. Jadi silakan disampaikan penempatan KKP-nya di bagian mana. Misalnya di bagian humas dan kerjasama, atau di bagian unit research and development, atau pengembangan TIK gitu. Nah, sub-sub unitnya kan ada ya kalau di KKP ya. Penempatan KKP-nya ditulis di sini. Kemudian di sini ada tanggal ya. Tanggal. Kemudian ada pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan ini adalah orang yang membimbing teman-teman selama di tempat penelitian. Ya, jadi di sini nanti ditandatangani dan juga harus distempel. Kemudian di sini ada pembimbing laporan, yaitu dosen wali ya. Kemudian ada ketua penguji yang diberikan oleh Kaprodi tadi pada saat teman-teman ujian. Kemudian ada anggota penguji. Nanti di sini ada mengetahui ketua program studi informasi. Kemudian ada ketua STMIKA Widya Cipta Dharma. Jadi kalau sudah tertulis seperti ini teman-teman, tidak perlu dirubah lagi. Jadi yang ini saja ya, pembimbing lapangan, laporan, ketua penguji, dan anggota penguji. Nanti yang memerlukan stempel di bagian pembimbing lapangan dan di bagian ketua STIMIK Widya Cipta Dharma. Baik, untuk lembar pengesahan ujian KKP, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, itu yang stempel pembimbing lapangan itu stempel dari kantor atau dari klinik ya, Bu? Pembimbing lapangan stempel dari tempat penelitian. Kalau stempel STIMIK adanya di ketua STIMIK. Jadi kita ada 2 stempel di bagian pembimbing lapangan dan di ketua STIMIK. Kalau pembimbing lapangan misalnya penelitiannya di Diskominfo, maka di sini stempel Diskominfo. Nah, kalau STIMIK Wicida, di sini stempel STIMIK Wicida. Minta stempelnya nanti ke BAAK, teman-teman. Setelah semuanya tanda tangan. Jadi urutannya untuk minta tanda tangan itu dari pembimbing lapangan dulu, ketua penguji, anggota penguji, pembimbing laporan, baru ketua program studi, baru ketua STIMIK Widya Cipta Dharma. Baru setelah itu dijilid. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin lagi Bu, berarti kalau untuk PI, untuk penempatan KKP-nya tidak perlu diisi kan Bu? Atau hanya dihapus saja Bu? Kalau PI nanti lembar pengesahannya ada sendiri. Setelah ini ya, aja ini ya. Oh iya baik, iya baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, untuk lembar pengesahan KKP, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, berarti kuliah kerja prakteknya kita selesaikan di sini. Ini memang foldernya folder KKP semua ya.
Ini foldernya KKP semua. Jadi ada pedoman penulisan KKPPI, ada lembar pengesahan, pengajuan, ada lembar perbaikan nih di sini. Jadi kalau nanti teman-teman maju ujian, lembar perbaikan ini dibawa pada saat ujian. Nanti di sini diganti teman-teman ya. Semesternya genap, tahun akademiknya 2022-2023 ya kayaknya ini. Jadi ada revisi tuh dari pembimbing, dari ketua penguji, dari anggota penguji ini dibawa nanti. Jadi pada saat revisi teman-teman tinggal bawa naskah dan lembar perbaikan ini. Lembar perbaikan ini harus disertakan. Baik, KKP-nya sudah, kita ke penulisan ilmiah teman-teman. Ini ya, PI. Nah, ini penulisan ilmiah. Kita bahas dulu berkas persyaratan. Kalau lembar pengajuan sama ya. Lembar pengajuannya sama. KKP sama PI sama. Karena form yang ini formnya BAK sebenarnya. Ini form BAK. Jadi kalau mau download sebenarnya adanya di BAK. Tapi kalau mau di-download di Prodi insya Allah sama ya. Ini sama ya. Seperti punya KKP tadi sama. Jadi kalau misalnya ngambil PI ya KKP-nya ini dihapus. Ya, dihapus nih KKP-nya dia. Tinggal penulisan ilmiah. Jangan lupa tanda tangani dulu di sini teman-teman. Kemudian baru ke pembimbing dan ketua program studi. Jadi ini jangan dibiarkan kosong. Tolong ditulis nama dosennya lengkap dengan gelar. Ini punya BAK. Jadi kita menyesuaikan saja ya KKP sama PI. Ini sama diserahkan ke BAK, kemudian berikutnya ditandatangani oleh Kaprodi, kemudian dibawa ke BAK lagi, nanti akan dapat surat yang tercetak, ditandatangani lagi Kaprodi, kemudian dapat surat pengantar penulisan ilmiah ke tempat penelitian. Jangan lupa surat balasan dari tempat penelitian. Nah, pokoknya setiap teman-teman punya berkas atau dokumen jangan lupa difotokopi. Baik, berikutnya kita ke form berkas, teman-teman. Form berkas. Ini adalah form berkas PI. Ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Ya, sama ya. Hampir mirip dengan punya kuliah kerja praktek. Jadi dilengkapi saja, sesuaikan dengan ini. Sesuaikan, ada yang 5 lembar, ada yang 4 rangkap. Samakan. Kemudian ini ada form pendaftaran ujian penulisan ilmiah. Ya. Namanya penulisan ilmiah, teman-teman ya, bukan penelitian ilmiah. Kadang-kadang sering ketukar tuh di naskahnya. Jadi form pendaftaran ujian penulisan ilmiah seperti ini. Ini form pendaftaran ujian PI seperti ini. Ini form permohonan ujian PI-nya. Judul laporan kan nanti berarti di sini aplikasi penerimaan peserta didik baru pada. Kemudian di sini ada pembimbing. Jangan lupa teman-teman tuliskan, ketikkan namanya, tanda tangani, kemudian nanti baru saya tanda tangani di sini. Nah, ini adalah lembar persetujuan ujian PI, sama ya, judulnya diketik, namanya dan NIM, program studi, kemudian jenjang, menyetujui pembimbing, nama pembimbingnya siapa, ketua program studi, seperti biasa, ditandatangani asli, jadi sebelum disampaikan ke pembimbing dan Kaprodi, ini dulu ya, di print dulu sebanyak 5 lembar, baru ditandatangani, sama seperti KKP tadi. Jadi, form ini di-print dulu sebanyak 5 lembar. Jadi, masing-masing ditandatangani asli. Nah, kemudian kalau sudah, pokoknya kalau sudah mau dicetak, barulah catatan ini dihapus. Nah, berikutnya ini adalah daftar hadir. Nah, teman-teman di sini ujian penulisan ilmiah. Jadi, kalau teman-teman mau mengambil PI, maka yang ditonton
yang dihadiri adalah penulisan ilmiah. Nah ya, dosen pembimbing seminaris. Kemudian kalau sudah lengkap 3, maka boleh dibawa ke Kaprodi untuk ditandatangani. Minimal 3 kali menonton atau 3 kali menghadiri ujian PI. Supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kakak tingkat atau teman-temannya dalam melaksanakan PI, bagaimana proses bertanya dan menjawab, membuka dan menutup presentasi, sampai dengan melihat bagaimana Bapak Ibu pembimbing penguji memberikan kesimpulan akhir tentang kegiatan KKP ataupun PI. Jadi teman-teman harus menonton terlebih dahulu yang dibuktikan dengan membawa form daftar hadir menyaksikan ujian PI. Nah, berikutnya di sini ada pembimbingan laporan PI. Nah, saya lihat ini ketik nih. Nama, NIM, judul PI, kemudian uraiannya nanti yang mengisi adalah Bapak Ibu pembimbing. Kemudian di sini ada tanggal kapan bimbingannya, kemudian nanti akan ditandatangani. Sampai mendapatkan validasi atau approve bahwa teman-teman sudah boleh maju ujian. ACC maju seminar PI, maka boleh. Kalau sudah, Bapak Ibu, nanti silakan dimintakan tanda tangannya di sini. Tanda tangan, di sini teman-teman harus ganti nama Bapak Ibu ya, sebelum bimbingan. Siapa namanya, gitu. Diketikkan, kemudian ditandatangani oleh Bapak Ibu pembimbing. Kalau sudah lengkap semua, barulah ke ketua program studi. Jadi urutannya dari revisi, kemudian teman-teman tanda tangan ke dosen pembimbing, baru ke Kaprodi. Ini teman-teman ya, 11 yang harus dilengkapi. Ke-11 berkas inilah yang nantinya akan di-upload atau diunggah di KPST dan juga Google Form yang nantinya akan kami share di grup angkatan. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak ada di grup angkatan, biasanya ada di grup cutting. Jadi mohon cutting yang dipilih di kelas adalah cutting yang memang aktif. Ya, jadi dia bisa menyampaikan segala informasi untuk kelasnya dari saya ke teman-temannya. Baik, untuk form berkas ujian PI, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Halo, suara saya terdengar? Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada sih Bu, sudah cukup jelas Bu. Oke. Kalau begitu kita berikutnya ke lembar pengesahan. Nah, ini dia. Ini adalah lembar pengesahan penulisan ilmiah. Jadi kalau memang mau ngambil KKP, yang dilihat dokumen KKP-nya semua. Kalau mau ngambil PI, yang diambil punya PI semua. Ini judulnya, nama, NIM, program studi, sama jenjang. Tidak ada penempatan di sini. Jadi silahkan saja dibuat seperti ini diketik. Kemudian pembimbing lapangannya, pembimbing laporan, ketua penguji, anggota penguji, ketua program studi, dan ketua STEMIK Widya Cipta Dharma. Jadi pembimbing lapangan tadi diisi dengan nama pembimbing tempat teman-teman menanyakan data. Atau langsung ke pimpinan tertinggi di instansi tersebut. Misalnya di sekolah, ya kan? Misalnya teman-teman mau membuat aplikasi penerimaan peserta didik baru begitu ya. Nah, itu kan biasanya ke
wakil kepala sekolah. Nah, boleh pembimbing lapangannya yang bertanda tangan di sini wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya langsung juga bisa. Nah, berikutnya untuk pembimbing laporan adalah dosen wali, kemudian ketua penguji, anggota penguji. Kemudian baru ke ketua program studi sama ketua STIMIK ya. Nah, untuk pengajuan tanda tangan, urutannya kan seperti ini ya. Tapi permintaan tanda tangannya itu ke siapa dulu. Maka pertama harus ke pembimbing lapangan dulu. Minta tanda tangan dan stempel. Kemudian baru ke ketua penguji, baru anggota penguji, berikutnya pembimbing laporan. Kalau keempatnya sudah bertanda tangan dan pembimbing lapangan sudah membubuhkan stempel, maka bisa langsung ke ketua program studi. Nanti saya tanda tangan nih teman-teman. Kalau sudah, barulah teman-teman ke ketua STIMIK Widya Cipta Dharma. Nanti minta tanda tangan ke Bapak Ketua, ditandatangani dan diberikan stempel STIMIK. Stempelnya diminta di BAAK, teman-teman. Demikian untuk lembar pengesahan ujian PI, ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak ada? Oke Bu, udah Bu, lumayan jelas. Baik. Berikutnya kalau sudah tidak ada, saya mau menuju ke pedoman penulisan KKBPI. Jadi ini teman-teman sebenarnya sebelum teman-teman ke tempat penelitian atau pengajuan KKBPI ini sudah harus selesai dibaca. Jadi dibaca ya, pedoman penulisan KKP dan PI. Di sini lengkap sekali teman-teman. Ya, KKP itu isinya apa, PI isinya apa, kemudian berkasnya seperti apa, tata cara penulisan seperti apa. Diusahakan teman-teman tata cara penulisan ini dibaca ya, supaya tidak terulang-ulang dalam menjadi revisi. Bagaimana kita menuliskan pustaka, kita memberikan nomor, gitu. Semuanya harus sudah ada di sini, bisa dibaca. Ya, langkah pengajuan ini sebenarnya sudah ada teman-teman. Sini. Ya. Oke. Selama KKP apa saja yang harus dilakukan? Setelah selesai KKP apa saja yang dilakukan? Ini semua sudah ada di sini semuanya. Kalau yang tercetak ada di perpustakaan, yang soft copy-nya ada di website ya. Websitenya sedang maintenance ya teman-teman ya. Paling tidak hari Senin mungkin sudah selesai. Saya stop share dulu sebentar. Oke. Baik teman-teman,
Di sini nanti teman-teman bisa lihat di bagian kuliah kerja praktek. Ini ada KKPPI ya teman-teman ya. Ini bisa diklik di sini. Sebenarnya di sini sudah saya siapkan ini playlistnya lengkap. Di sini teman-teman bisa lihat ada cara mengisi lembar KKP, kemudian penjelasan kelengkapan berkas administrasi yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian ada kelengkapan berkas administrasi PI, kemudian ada pedoman KKPPI. Di sini ada kegiatan KKPPI waktu 2019 ya. Nah ini ada nih upload berkas KKPPI yang di Google Form. Ya, kemudian kalau mau cari pustaka itu seperti apa sih? Nah ini. Coba kita lihat ya, yang bagian pedoman. Ini sudah naskahnya itu sudah saya bacakan, sudah saya jelaskan juga. Baik. Ya, jadi ini sudah saya jelaskan ya di pedomannya, sudah lengkap sampai di akhir-akhirnya pun sudah saya jelaskan. Oke, ya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lupa dengan apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa cari lagi juga di penjelasan kelengkapan berkas administrasi, misalnya KKP, teman-teman bisa klik di sini. Saya buatkan siapa tahu lupa ya. Nah ini. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini semuanya juga lengkap sampai di akhir. Nah, di KKP, PI, cara menguploadnya juga sudah semua ya. Oke. Ini ya, jadi ini sudah lengkap playlistnya saya buatkan. Jadi harusnya teman-teman sudah bisa menonton sendiri, sudah bisa melihat sendiri. Saya kopikan, saya kirim ke chat. Ini playlistnya ya teman-teman, boleh ditonton kembali, boleh dilihat kembali. Jadi ini ya, jadi semuanya playlist lengkap tentang KKP-PI, boleh ditonton kembali, dilihat kembali. Sama aja sih dengan yang saya jelaskan. Tidak ada perubahan sebenarnya. Cuman kalau pertemuan Zoom begini kan teman-teman bisa langsung bertanya. Itu ya playlistnya boleh di-save, nanti teman-teman boleh nonton lagi, kemudian dilihat lagi. Baik, untuk KKPPI teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo, ada yang mau ditanyakan lagi untuk KKPPI? Aman Bu kayaknya Bu. Jelas ya. Jadi teman-teman setelah ujian akhir semester, teman-teman sudah bisa mengajukan KKP atau PI. Terutama yang ingin maju KKP. Terutama yang ingin maju KKP itu sudah harus pengajuan dari sekarang, teman-teman. Kalau PI sambil kuliah masih bisa sambil membuat program. Tetapi kalau yang ingin mengambil kuliah kerja praktek, harus segera mengambil dari sekarang. Itu ya. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin mengambil MSIB, atau misalnya
magang atau studi independen bersertifikat itu sudah bisa dari sekarang ya. Magang atau studi independen bersertifikat itu akan terekuivalensi menjadi 20 SKS. Seperti teman-temannya sekarang. Jadi, kalau di semester depan teman-teman ngambil itu sistem informasi, enggak saya bukakan. Semester 6 ya. Semester 6 itu kan teman-teman 21 SKS sih. Termasuk dengan mata kuliah pilihan bidang minat. Nanti teman-teman akan terekuivalensi langsung 20 SKS. Seperti yang saya share di grup. Kalau tidak salah kemarin terakhir tanggal 20 ya. Jadi teman-teman boleh ambil magang atau studi independen bersertifikat. Daftarnya langsung ya ke kampus Merdeka. Itu boleh. Nanti teman-teman akan dapat sertifikat industri, kesempatan untuk magang, kemudian mata kuliahnya juga dikonversi. Nanti KKP ataupun PI-nya menjelaskan apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan selama magang atau studi independen. Jadi tidak perlu lagi ke tempat penelitian atau membuat program, tapi cukup mempresentasikan saja apa yang sudah dikerjakan selama magang atau studi independen. Jadi magang atau studi independen ini mulai banyak diminati oleh mahasiswa ya. Pertama karena teman-teman akan dapat kesempatan kerja selama 6 bulan ya. Jadi tidak di kampus teman-teman, tidak kuliah di kampus, tapi langsung magang ataupun studi independen di tempat penelitian. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke websitenya Kampus Merdeka, kemudian pilihnya MSIB, kemudian nanti teman-teman boleh pilih mau magang atau studi independen di mana. Jadi kalau sudah dipilih, tinggal apply ya, apa saja yang diperlukan, kemudian teman-teman bisa langsung mendaftar ke sana, nanti akan diberi pengumuman kapan misalnya bisa mulai magang di sana. Nah, itu setara dengan 20 SKS, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, pasti insya Allah akan diakui oleh STIMIK Wijida. Dalam hal ini, sistem informasi STIMIK Wijida. Nanti kami akui 20 SKS, seperti teman-teman yang ada sekarang ya. Boleh ya, MSIB itu boleh. Jadi nanti kalau memilih MSIB, teman-teman pada saat perwalian kepada Bapak Ibu dosen yang dipilih MSIB, 20 SKS, itu otomatis langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman sebelum kita akhiri hari ini? Oh iya Bu, ada mau saya tanyakan lagi Bu untuk satu hal Bu. Ya. Itu kan kita mengajukan judul kan Bu nantinya Bu untuk KKP Iya, atau pada saat lembar pengajuan permohonan KKPPI tadi. apakah ada batasan waktu pengajuan judulnya Kak Bu? Ada sepertinya di kalender akademik yang di-share oleh BAK. Kayaknya sudah di-share di grup angkatan kan ya? Itu namanya kalender akademik yang atasnya ada header itu kan. Itu namanya kalender akademik yang berlaku kapan pengajuan KKP, kapan penelitian KKPPI, kapan waktu ujian KKPPI, kapan harus sudah dikumpulkan, itu semua sudah ada di kalender akademik. Jenny. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Itu aja Bu. Ya, baik. Ya teman-teman, semoga bisa dipertimbangkan ya. Teman-teman sudah harus bisa memutuskan karena ini sudah semester 5, mau mengambil KKP, kuliah kerja praktek, atau penulisan ilmiah, atau magang, atau studi independen bersertifikat. Jadi boleh di dalam kampus sendiri ambil KKPPI ya. KKPPI Anda itu setara 2 SKS. Tapi kalau mengambil magang studi independen setara 20 SKS. Jadi tidak perlu mengambil mata kuliah lain. Cukup MSIB saja. Itu sudah 20 SKS. Tapi mau mengambil KAPI, kalau mengambil KKP atau PI, maka harus mengambil mata kuliah yang lain juga ya. Termasuk mata kuliah bidang minat.
Nah, bidang minat kalau teman-teman kemarin ngambilnya e-bisnis, harus terus e-bisnis. Kalau mengambilnya sistem informasi korporasi, yang diambil sistem informasi korporasi. Sama dengan KKP, PI juga demikian aplikasinya. Sekali lagi, bertanya dulu ya, lakukan wawancara dulu, non formal ya, wawancara non formal dengan tempat penelitian, apakah bisa, apakah ada sistem yang bisa dianalisis, minimal 2 ya teman-teman ya. Dan saya menyarankan teman-teman harus rajin ke perpustakaan melihat judul-judul yang terbaru, terutama teman-teman yang mau KKP ini. Karena kalau KKP tempat penelitiannya sama, gitu ya, kan kalau KKP itu biasanya sebelumnya juga sudah ada, begitu. Nah, itu sebaiknya mencari di tempat yang berbeda. Karena kadang-kadang kalau sama, nanti sistem yang dianalisis sama. Maka bisa jadi proses KKP-nya sama, kemudian isi naskahnya sama, kan tidak boleh seperti itu. Jadi, usahakan tempat penelitiannya berbeda atau baru, kemudian sistem yang dianalisis juga baru. Itu untuk KKP seperti itu. Minimal harus ada 2 sistem yang berbeda untuk dianalisis dan belum pernah dianalisis sebelumnya, baik oleh kakak tingkat ataupun teman-teman seangkatannya. Kalau untuk penulisan ilmiah, dia jauh lebih fleksibel ya. Selama memang aplikasi itu belum ada di tempat penelitian dan PI itu tidak pernah dibuat sebelumnya, ya, tidak pernah dibuat tuh bisa berbeda menu saja juga boleh. Misalnya sama-sama sebelumnya tuh sudah ada aplikasi PPDB, tidak apa-apa kalau mau membuat PPDB lagi, tetapi ada menu yang ditambahkan, ya. Ada menu yang ditambahkan. Misalnya sebelumnya berbasis web, maka yang baru teman-teman membuatnya ada form registrasi plus misalnya berbasis Android, itu boleh. Karena dia memang kalau PI lebih fleksibel. Kemudian kalau KKP harus standby ya teman-teman ya. Minimal 30 hari sampai dengan 90 hari di tempat penelitian. Jadi yang mau mengambil KKP harus dari sekarang. Sedangkan kalau penulisan ilmiah lebih fleksibel, teman-teman boleh kapan saja mengajukan selama dalam batas masa yang masih berlaku di kalender akademik STIM Wicida di 2022-2023. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, saya akan share daftar hadirnya teman-teman ya. Chat ini ya. Baik teman-teman, saya tunggu. Silahkan diisi sebelum saya tutup. Untuk playlistnya bisa sambil dilihat lagi, ditonton lagi. Silahkan daftar hadirnya sambil diisi.
Baik, saya akhiri ya. Teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung dan hadir tepat waktu. Insya Allah nanti kita akan bisa bertemu lagi atau berjumpa lagi ya. Saya remove spotlight, saya mau melihat semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian kita juga sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.